Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan bab 8 birokrasi politik pada buku Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Dr. saya Anggara MSI mengenai birokrasi politik. Yang pertama, pada penjelasan pertama dalam bab ini sejarah munculnya konsep birokrasi. Jadi pada buku ini dijelaskan bahwa konsep birokrasi dimunculkan oleh M. D. Gournay melalui surat tertanggal 1 Juli 1764 yang ditulis oleh Baron de Grimm merujuk pada gagasan Gournay yang mengeluhkan tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. De Gournay menyebutkan kecenderungan itu sebagai penyakit yang disebutnya biromania. Itulah awal mulanya kata-kata birokrasi muncul. Sejak kemunculan gagasan de Gournay, istilah birokrasi diadopsi secara luas dalam kamus politik di Eropa selama abad ke-18. Istilah Prancis birokrasi ini dengan cepat diadopsi dalam makna yang sama di Jerman dengan sebutan kuriokrasi, kemudian menjadi burokrasi. Di Italia burokrazia dan Inggris menjadi bureaukrasi. Pada Kamus Besar Prancis tahun 1798 mendefinisikan birokrasi sebagai kekuasaan pengaruh dari pemimpin dan staf biro pemerintahan atau government bureaux. Nah, itu pada Kamus Besar Prancis pada tahun 1798. Dan penggunaan awal sekaligus penyebar luasan istilah birokrasi justru dilakukan oleh novelis. Jadi seorang novelis yang bernama Balzac menggunakan kata birokrasi yang ditulis pada novelnya yang berjudul Les Employés pada tahun 1836. Lalu konsep birokrasi itu meluas ke Inggris melalui terjemahan karya berbahasa Jerman, karya Gores, Germany and the Revolution pada tahun 1819 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada tahun 1820. Istilah birokrasi dihindari untuk diterjemahkan sebagai burokrasik. Sementara pada terjemahan surat perjalanan seorang pangeran disebutkan birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan besar akan segera menjadi sama posisinya. Lalu bab selanjutnya pengertian birokrasi. Yang pada A itu dijelaskan bahwa sejarah kata-kata birokrasi itu muncul. Lalu pengertian birokrasi setelah sejarah itu muncul. Birokrasi dalam bahasa Inggris bureaucracy berasal dari dua kata, yaitu bureau yang berarti meja dan cracy yang dari kata creation berarti kekuasaan. Yang dimaksudkan dalam arti dua kata ini adalah kekuasaan yang berada pada orang-orang di belakang meja atau orang-orang yang bertugas di dalam meja seperti pemerintahan atau dan lain sebagainya. Menurut Bintoro Cokroamidjojo pada tahun 1984, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasikan secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Ini menurut Bintoro Cokroamidjojo. Lalu Blau dan Peck pada tahun 1956 mengemukakan bahwa birokrasi adalah sebagai tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengordinasikan secara sistematis pekerjaan dari banyak orang. Menurut Blau dan Peck pada tahun 1956. Nah, dengan mengutip pendapat Fritz Morsten Marx, Bintoro Cokroamidjojo kembali menyebutkan pada tahun 1988 bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Ini mengutip dari kata-kata Fritz Morsten Marx. Dengan dapat dirumuskan dari beberapa pendapat di atas bahwa birokrasi adalah prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi
sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, atau lembaga yang berada. Untuk selanjutnya, pada C dijelaskan mengenai karakteristik birokrasi. Jadi untuk birokrasi itu ada beberapa karakteristik yang banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi menyebutkan prinsip dan dasar karakteristik yang ideal dalam birokrasi adalah: 1. Kerja yang ketat pada peraturan yang dipenuhi dengan peraturan yang untuk mendisiplinkan pekerja tersebut. 2. Tugas yang khusus, jadi masing-masing orang mempunyai tugasnya masing-masing. Yang 3. Kaku dan sederhana. Yang 4. Penyelenggaraan yang resmi, yaitu penyelenggaraan yang resmi di sini dimaksudkan secara formal. Lalu yang ke-5, pengaturan dari atas ke bawah atau menggunakan sistem hierarki yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Ini maksudnya adalah jabatan. Yang ke-6, berdasarkan logika. Yang ke-7, tersentralistik. Yang ke-8 adalah taat dan patuh. Yang ke-9, tidak melanggar ketentuan atau disiplin yang telah ditetapkan. Yang ke-10, terstruktur atau sistematis. Lalu yang terakhir, tanpa pandang bulu. Jadi walaupun dia sudah tua tapi jabatannya masih rendah, itu jabatannya masih di bawah tahtanya menurut birokrasi. Lanjutnya, nah ini untuk yang D, tipe ideal birokrasi. Mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman, Cokromijojo pada tahun 1984 mengemukakan tipe ideal struktur birokrasi yaitu sebagai berikut. Ada 6, yaitu yang pertama prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini dimaksud adalah kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Lalu yang kedua adalah struktur hierarkis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur hierarkis yaitu pengorganisasian jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dari struktur hierarki. Lalu yang ketiga adalah aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada setiap sistem peraturan yang konsisten. Jadi pada lembaga birokrasi ini terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini yang dimaksud untuk aturan dan prosedur untuk dalam tipe ideal birokrasi. Lalu yang keempat yaitu ada prinsip netral atau tidak memihak satu sama lain. Nah, pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat formalistic impersonality atau formal non pribadi. Artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi. Jadi tidak pandang bulu, tidak mikirin diri sendiri. Nah, lalu yang kelima adalah tipe ideal birokrasi yang kelima, penempatan didasarkan atas karir. Penempatan kerja dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam suatu organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir atau pengalaman. Ada sistem promosi atau dasar senioritas, prestasi, atau keduanya. Nah, itu karir ditentukan oleh orangnya masing-masing. Apakah dia berpengalaman dalam pekerjaan tersebut atau tidak, itu maka jabatannya ditentukan oleh karir tersebut. Lalu yang terakhir yang keenam adalah birokrasi murni. Birokrasi murni adalah pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dan dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu etika birokrasi. Yang seperti kita ketahui, etika itu merupakan salah satu dasar dari sifat manusia, yang mana
etika ini sangat digunakan dalam berbagai kondisi dan tempat. Nah, prinsip dasar birokrasi adalah proses waktu pelayanan cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan. Ini yang selalu harus dijaga serta dilaksanakan tanpa mengenal pamrih. Maksudnya sebelum itu kita harus mengetahui arti etika birokrasi ini tuh dapat diartikan sebagai sistem yang berisikan prinsip-prinsip moral seperti tadi, layanan cepat, biaya murah, kemudian tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai yang ramah dan sopan, dan aturan-aturan perbuatan yang mengendalikan atau mempengaruhi kekuasaan pegawai negeri dalam menjalankan sistem pemerintahan secara hierarki dan jenjang jabatan. Nah, dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai seperti jujur, adil, tepat janji, kemudian taat aturan, tanggung jawab, responsif, hati-hati, dan sopan santun, maka aparat pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan harapan, sehingga memelihara kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Nah, etika itu berguna untuk membangun orang dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau arah tindakan yang tidak jelas, menuntun pimpinan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda, dan membantu pimpinan dalam memutuskan bagaimana merespon tuntutan berbagai stakeholder organisasi yang berbeda. Kemudian pelaksanaan etika birokrasi. Etika birokrasi terus dikembangkan dalam penyelenggaraan negara dengan dicantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 pada salah satu misi, yaitu mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia. Selain itu juga pada bab 2 tentang arah kebijakan pembangunan poin D, yaitu meningkatkan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Dan pada bab 3 tentang program pokok pembangunan poin 1, yaitu program penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Kemudian tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dan birokrasi, serta untuk menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Pelaksanaan birokrasi di Indonesia mengutip catatan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, mengenai fenomena birokrasi di Indonesia. Kewenangan besar dimiliki birokrat sehingga hampir semua aspek kehidupan masyarakat ditangani oleh birokrasi. Birokrasi itu pemerintahan. Kewenangan yang terlalu besar itu akhirnya menonjolkan peran birokrasi sebagai pembuat kebijakan daripada pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan lebih bersifat menguasai daripada melayani masyarakat. Akhirnya wajar saja jika kemudian birokrasi lebih dianggap sebagai sumber masalah atau beban masyarakat daripada sumber solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari kami yang kami ambil dari subbab dari bab ke-8, yaitu tentang birokrasi politik. Syukron ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.